Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan pertama tadi kita dengarkan menyangkut soal iman dan harapan. Sedangkan bacaan Injil ini iman para murid kepada Yesus betul-betul dicobai. Dan mereka memang kelimpungan sepertinya ketika menghadapi angin topan. Sementara Yesus yang ada dalam perahu yang sama tidur. Tidurnya Yesus itu mau menggambarkan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus ketika menderita dan wafat di salib, di mana kealahannya tersembunyi. Jadi Allah tidak pernah tidur, tapi bahwa kealahannya tersembunyi dalam diri Yesus itu bisa terjadi. Jika yang nampak Yesus tertidur, tapi yang tidur sebenarnya siapa? Nah, ini pertanyaan kritis yang kadang-kadang orang tidak sampai kepada pertanyaan yang mengarah pada diri sendiri. Pertanyaan selalu diarahkan untuk orang lain, untuk menyalahkan orang lain, atau untuk menyerang orang lain. Tapi tidak pernah pertanyaan itu diarahkan untuk diri sendiri. Atau orang melakukan namanya autokritik. Kritik pada diri sendiri itu jarang dilakukan. Mawas diri, refleksi dan segala macam itu bisa terjadi. Kalau itu tidak dilakukan secara benar, bisa jadi orang hanya pekerjaannya selalu menyalahkan orang lain. Jadi yang tidur itu iman para murid yang ikut dalam perahu yang sama. Imannya tertidur. Maka supaya iman itu tidak tertidur ketika kita menghayati perjalanan bersama Yesus dalam masa COVID-19, pandemi COVID-19 maupun juga mungkin ada ancaman-ancaman bencana alam berikutnya, silih berganti di daerah yang satu ke daerah yang lain, bisa seluruhnya atau semua juga akan mengalami bencana yang kurang lebih sama. Semua orang menjadi kocar-kacir. Sama seperti Yesus ketika menderita dan disalibkan, wafat disalib itu, iman para murid juga dicobai dan mereka betul-betul kocar-kacir. Kita dewasa ini juga bisa kocar-kacir menghadapi situasi pandemi COVID-19 maupun bencana alam. Di mana Allah? Nah, lalu yang akan disalahkan Allah ada di mana? Allah tidak pernah tidur, Allah selalu hadir bersama kita. Yang tidur itu iman kita. Maka harus bangun. Nah,
di bacaan pertama, bagaimana supaya iman itu jangan sampai tertidur, harus kita jaga, kita pelihara supaya iman itu tumbuh berkembang. Bukan supaya dengan iman yang tumbuh berkembang itu lalu kita melihat Allah yang tak kelihatan, atau melihat sesuatu yang tak kelihatan, atau mengetahui kapan itu bencana banjir akan datang, kapan itu COVID itu menyerang melanda kita. Tidak seperti itu. Iman bukan membuat kita melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat, atau yang belum nampak, atau yang tidak nampak. Tapi iman pertama-tama mau mengarahkan kita kepada masa depan, kepada kehidupan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maka iman nanti akan ditinggalkan kalau sudah mencapai kepenuhannya, yaitu ketika kita sudah beradu pandang dengan Tuhan sendiri. Iman sampai pada tingkat kepenuhannya, ini belum. Kita masih dalam perjalanan, tidak tahu berapa persen, 50%, 25%, atau sudah 75%. Tapi yang jelas belum 100% iman kita itu. Maka bisa kocar-kacir juga ketika kita tidak cermat menghayati dan memperjuangkan, mempertanggungjawabkan iman di hadapan Tuhan. Sekaligus juga iman ini menjadi tumpuan harapan kita. Jadi iman membuat apa yang kita harapkan, yaitu janji Tuhan sendiri, terpenuhi. Dan sekaligus juga Tuhan selalu setia untuk menepati janjinya. Jadi dengan kata lain, iman dan harapan itu mewujudkan semangat wafat dan kebangkitan Kristus sendiri, yang harus kita hayati, kita wujud nyatakan di dalam hidup ini. Kalau Yesus menderita dan mati, kita nanti juga akan menderita dan mati. Tapi tidak berhenti di situ. Yesus telah menderita dan wafat, pada hari ketiga bangkit. Nah, kita juga demikian. Kalau sudah itu kita ambil bagian dalam penderitaan dan kematian Yesus, kita juga pada saatnya akan dibangkitkan oleh Yesus. Harapan, pokok harapan. Maka penderitaan, kematian dan bangkitan Kristus dari pokok iman dan harapan kita. Itulah yang mengarahkan kita ketika menjalani hidup ini hanya tertuju pada Allah dan hanya mengharapkan dari Allah saja, bukan dari yang lain. Itu marilah kita mohon kepada Tuhan supaya iman, harapan dan cinta kasih kita semakin tumbuh berkembang dan mampu untuk menanggapi tawaran kasih Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 maupun dalam bahaya atau ancaman bencana alam yang akan datang di kemudian hari.